Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Kali ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran bahasa Arab dari buku Belajar Bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Kali ini kita masuk pada pembahasan pada bagian yang keempat dari buku Belajar Bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam, yaitu adalah Al-Qismur Rabi, bagian yang keempat. Bagian yang keempat ini tentang apa? Jawabannya adalah tentang Al-Majrurat, tentang isim-isim yang dijarkan. Artinya kita sudah masuk pada pembahasan yang terakhir di dalam dalam buku Belajar Bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Kalau kita mau sedikit mereview apa yang telah kita sampaikan, maka pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana bahasa Arab itu disusun atau at-tarakib al-arabiyah, susunan bahasa Arab itu seperti apa. Kemudian kita telah membaginya menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf. Kemudian kita membahas tentang i'rab, membahas tentang mabni, lalu kemudian kita membahas tentang aqsamul i'rab, pembagian i'rab, ada rafa, ada jar, ada nasab, kemudian ada jazm, dan itu semua sudah kita bahas semuanya dengan berbagai tanda-tanda atau simbol-simbol i'rabnya masing-masing, dan berbagai jenis-jenis atau bentuk-bentuk isim dengan berbagai simbolnya masing-masing. Nah, begitu pula juga sudah kita bahas terkait dengan kapan isim ini dimarfu'kan, dan juga sudah kita selesaikan pada bagian yang ketiga, yaitu kapan isim itu nasobkan, ya. Sudah selesai semua, dan kita masuk pada pembahasan atau pembagian yang keempat, yaitu adalah al-ismu, al-asma, al-majrurat, isim-isim yang dijarkan. Kapan isim itu dijarkan? Nah, inilah pembahasan yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, ketika kita membahas tentang al-majrurat, isim yang dijarkan, ini sebenarnya sangat simpel sekali. Oleh karena itu maka ini sekaligus pembahasan yang terakhir dalam video kita kali ini, karena dengan ini kita sudah selesai semuanya pembahasan tentang al-marfu'at, kemudian al-mansubat, al-majrurat, termasuk juga al-majzumat, fi'il-fi'il yang dijazamkan dulu sudah pernah kita sampaikan semuanya. Baik, nah kapan isim itu akan dijarkan? Maka jawabannya, isim dijarkan itu tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama adalah dijarkan dengan huruf jar, yang kedua adalah bil idhafati, dijarkan karena dia menjadi mudhaf ilaih, dan yang ketiga adalah bit tabaiyati, dijarkan karena dia mengikuti pada isim yang dijarkan sebelumnya. Nah, baik teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan majrur biharfil jar, ya, dijarkan dengan huruf jar? Apa yang dimaksud dengan al-majrurat biharfil jar, dijarkan dengan huruf jar? Artinya dijarkan dengan huruf jar itu isim tersebut dimasuki, didahului oleh salah satu dari huruf jar yang jumlahnya ada 9 di sini. Kalau kita globalkan ada 9. Kalau kita hitung secara rinci maka ada 11, ya. Ada 11. Kalau kita hitung secara rinci ada 11, kalau kita globalkan ada 9. Baik. Apa saja 9 huruf jar yang ketika masuk pada isim itu isim akan dibaca jar, dan kita tahu bahwa ketika dibaca jar itu bisa saja dibaca kasroh kalau dia isim mufrad atau jamak taksir yang munsharif, ya, atau kemudian isim yang kita sebut dengan jamak muannats salim, ya. Bisa juga dia dijarkan dengan tanda ya kalau dia adalah asma khamsah misalnya, atau jamak mudzakkar salim atau isim tasniyah. Bisa juga dijarkan dengan tanda fathah ketika dia termasuk isim yang ghair munsharif. Jadi sangat bergantung, ya. Kita tidak boleh lupa terkait dengan apa simbol-simbol jar itu. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah ba. Huruf jar yang pertama adalah ba. Contohnya katabtu bil qalami. Katabtu, aku menulis, bil qalami, dengan bolpen, ya, dengan bolpen, dengan pena. Nah, kita lihat di sini kata al-qalam majrur dengan kasrah karena dia termasuk isim ghair munsharif. Kenapa kok majrur dijarkan? Jawabannya karena ada ba, yaitu bil qalam. Bi, ya, ba. Yang kedua dari huruf jar adalah min. Min, contohnya seperti
Sirtu minas suqi. Sirtu minas suqi. Artinya sirtu aku berjalan minas suqi dari pasar. Nah, kita lihat di sini kata as-suq majrur, tanda jarnya adalah kasrah karena termasuk isim mufrad juga yang munsharif, dan di sini dibaca jar karena ada huruf min, minas suqi, minas suqi. Baik. Yang ketiga ila. Huruf jarnya adalah ila. Kita lihat masyaitu ilal masjid. Aku berjalan ilal masjidi ke atau menuju masjid. Nah, di sini kita lihat kata al masjidi majrur juga dengan tanda jar kasrah karena termasuk isim mufrad yang munsharif. Kenapa? Jawabannya adalah karena ada ila ya. Baik. Kemudian yang keempat adalah an. Di sini contohnya nuhina anis sabbi. Kita dilarang dari mencaci maki. Nuhina kita dilarang, anis sabbi dari mencaci maki. Oke. Di sini kata as-sabbi majrur, apa tanda jarnya? Jawabannya adalah kasrah karena termasuk isim mufrad yang munsharif. Kenapa majrur? Karena ada kata anis sabbi. Baik. Yang kelima adalah ala. Contohnya al-islamu mabniun 'alal aqidati. Al-islamu Islam itu mabniun dibangun 'alal aqidati di atas landasan aqidah. 'Alal aqidati. Di sini kata aqidati majrur ya, teman-teman. Dengan apa tanda jarnya? Kasrah sama karena isim munsharif, isim apa? Ya, munsharif, isim mufrad munsharif. Kenapa? Karena ada ala. Oke, 'alal aqidati di atas aqidah. Kemudian yang keenam fi. Contohnya seperti apa? Al-mautu fi sabilillahi sa'adatun. Al-mautu kematian, fi sabilillahi di jalan Allah itu sa'adatun, sebuah kebahagiaan atau sebuah ya kemenangan, sebuah kebahagiaan. Baik. Di sini kata fi sabilillah, fi sabili, di sini kata sabili ya. Majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Kenapa? Karena ada fi ya. Fi yang mengejarkan. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah kaf. Al-fussaqu kal bahaimi. Al-fussaqu orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu orang-orang yang menerjang perintah-perintah, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang haram-haram itu dilakukan seperti zina, minum khamar, mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Itu kal fussaq, al-fussaqu kal bahaim. Para fasik itu, orang-orang yang fasik itu kal bahaimi, seperti binatang ternak, seperti binatang. Nah, di sini kata al bahaimi majrur, apa tanda jarnya? Yaitu kasrah. Kenapa? Karena dia adalah isim jamak taksir ya, termasuk jamak taksir yang di sini munsharif karena ada alnya ya. Kal bahaimi, jamak dari kata bahimah. Kal bahaimi, jar kasrah karena ada kaf, majrur dengan kaf, kal bahaim. Yang kedelapan adalah al-lam. Contohnya amiltu lil islami. Aku beramal, bekerja, bekerja artinya beraktivitas lil islami, untuk Islam. Amal untuk Islam. Jadi lil islami, untuk Islam atau karena Islam. Di sini kata al-islami majrur. Kenapa majrur? Karena ada lam ya, lil Islam. Contoh lain, al-izzatu lil mu'minin. Al-izzah, kemuliaan itu lil mu'minin, milik orang-orang mukmin. Lil mu'minin, milik orang-orang mukmin. Di sini kata al-mu'minin majrur. Apa tanda jarnya? Di sini adalah ya karena termasuk jamak mudzakkar salim. Dijarkan dengan ya, tanda jarnya adalah ya. Kemudian kenapa majrur? Jawabannya karena ada lam, lil mu'minin. Oke. Kemudian yang kesembilan ya, kesembilan ini isinya ada 3 ya. Berarti kalau kita hitung ya 9, 10, 11, 12 ya. 9 berarti isinya 9, 10, 11 ya, betul 11 tadi ya. Isinya ada 3. Yang pertama adalah ba ya, huruf qasam ya. Huruf qasam itu artinya huruf-huruf untuk bersumpah. Huruf-huruf untuk bersumpah. Ini isinya 3. Yang pertama adalah ba. Ini kita lihat adalah ba. Contohnya billahi la af'alu hadza. Demi Allah, billahi di sini kata Allah ini majrur karena ada ba ya. Ba qasam, ba sumpah. Billahi la af'alu kadza. Demi Allah aku akan melakukan ini. Begitu misalnya ya. Kata billahi. Yang kedua adalah ta. Yang kedua ta. Contohnya tallahi. Tallahi demi Allah ya. Sayazharul haqqu, akan menang al haqqu kebenaran. Di sini kata Allah
majrur juga dengan ta, tallahi. Yang ketiga adalah al-wawu, wawu, ya. Kita sudah sering pakai wallahi, ya, demi Allah. Wallahi innad dina lawaqi'. Demi Allah sesungguhnya hari kiamat ini lawaqi', pasti akan terjadi. Nah, di sini kata Allahi majrur dengan wawu, disebut dengan wawu qasam. Nah, teman-teman sekalian saya rahmatullah, itu yang kita maksud dengan al-majrur bi harfil jar, majrur dengan huruf jar. Nah, apakah hanya seperti ini? Contohnya tentu tidak, ya. Kalau kita membaca Quran, membaca hadis Nabi SAW, membaca teks-teks Arab, maka kita pasti akan menjumpai al-majrurat bi harfil jarri, ya. Banyak sekali, kita nggak usah contohkan di dalam Al-Quran. Kita baru membaca Fatihah saja sudah ada, ya, alhamdulillahi, ya, udah majrur dengan huruf jar lillahi, ya. Misalnya seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ada ala di situ. Baik. Jadi al-majrur bi harfil jar, ya. Isim-isim yang dijarkan dengan huruf jar ini tak terbatas, banyak sekali, ya. Intinya kalau kita menjumpai ada salah satu dari 9 huruf ini atau 11 huruf ini, maka kita akan membaca jar isim yang dimasukinya. Nah, tentu di sini ada rincian terkait dengan apa sih maknanya ba, apa maknanya an, apa cuma kayak tadi saja, tentu tidak. Tapi ini tidak kita jelaskan pada kesempatan kali ini karena itu pembahasan lebih lanjut tentunya. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, al-majrur bil idhofah, dijarkan dengan idhofah. Nah, apa maksud al-majrur bil idhofah? Maksud dijarkan dengan idhofah itu, teman-teman, kita tahu bahwa di awal juga sudah kita singgung, ya, ada namanya tarkib itu isnadi, ada namanya tarkib itu idhofi, ya. Tarkib itu artinya susunan. Susunan isnadi itu artinya susunan yang memberikan informasi. Kita katakan misalnya al-masjidu kabir, oh masjid ini besar, itu namanya tarkib isnadi, susunan. Nama Muhammadun, si Muhammad tidur, misalnya Muhammad siapa, ya, misalnya, atau Khalidun naimun, si Khalid tidur, atau nama Khalidun, si Khalid tidur. Ini tarkib isnadi, susunan yang memberikan informasi. Baik. Nah, ada namanya tarkib idhofi. Tarkib idhofi. Tarkib idhofi itu apa sebenarnya? Tarkib idhofi itu artinya sebuah susunan yang mengikat antara dua isim, menimbulkan ikatan antara dua isim, satu dengan yang lain saling terikat dan menyebabkan isim yang kedua di-i'rab bi jar. Maka di sini saya definisikan nisbatun taqyidiyatun, ya, nisbatun taqyidiyatun bainal ismaini tujibu lisanihimal jarrah. Yaitu adalah ikatan antara dua isim. Jadi satu dengan yang lain saling terikat, yang kemudian menyebabkan isim yang kedua, bagian yang kedua, isim yang terikat saling mengikat, yang kedua itu majrur di i'rab jar, ya. Nah, yang pertama, isim pertama disebut dengan mudhaf. Sekali lagi, yang pertama disebut dengan mudhaf, ini mudhaf, yang kedua disebut dengan mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih ini selalu majrur. Selalu majrur. Contohnya seperti apa? Nih, kita lihat contohnya seperti ini, ya. Baitu Khalid. Nah, di sini ini poinnya, Baitu Khalidin. Rumahnya si Khalid. Baitu Khalid, rumahnya Khalid. Baitu Khalid, rumahnya Khalid. Jadi kata baitun dengan Khalid itu awalnya dua isim, baitun sama Khalid. Nah, kemudian digabung jadi baitu Khalid, diikatkan antara keduanya sehingga rumah itu punya Khalid, Khalid punya rumah. Jadi saling punya keterkaitan. Itu disebut dengan nisbah taqyidiyah. Nah, oke. Nah, ini menyebabkan kata Khalidin dibaca jar. Nah, disebut kata baitun disebut dengan mudhaf, kata Khalidin disebut dengan mudhaf ilaih. Inilah yang dimaksud dengan bil idhofah, dengan idhofah. Ini namanya susunan idhofah. Tarkib idhofi, susunan idhofah. Terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf itu yang pertama, mudhaf ilaih itu isim yang kedua yang wajib di i'rab jar. Nah, kalau mudhafnya di i'rab apa? Tergantung, bisa marfu, bisa majrur, bisa mansub, tergantung dia amil sebelumnya apa, begitu, ya. Baik, teman-teman sekalian saya rahmatullah. Jadi contohnya baitu Khalidin. Kata Khalidin dia majrur. Kenapa majrur? Karena jadi mudhaf ilaih bagi kata baitu. Sebab kalau tidak ada kata Khalid, kata baitu ini tidak memberikan pengertian apapun. Baitu, rumah, rumahnya siapa nggak jelas. Gitu, ya. Nah, kemudian
Baitu Khalid jamilun, rumahnya Khalid bagus. Kalau kita katakan baitun jamilun, nah ini jadinya maknanya di sana ada rumah yang bagus. Jadi seperti itu bahkan. Baik, yang kedua contohnya seperti siyamul itsnaini sunnatun. Di sini kata siyamul itsnaini, puasa hari Senin. Al itsnain hari Senin. Di sini kata itsnain majrur dengan tanda jar yaitu ya karena dia termasuk mulhaq bil musanna, disamakan dengan isim tasniyah. Nah, kenapa dia majrur? Jawabannya karena menjadi mudhaf ilaih bagi kata siyam. Tarkibnya susunannya adalah idhofi, siyamul itsnaini. Ya, kita banyak sekali yaumul khamisi, yaumul jum'ati, yaumul arbu'ai, yaumu as-sabti, yaumul ahadi, yang seperti hari ini, yaumul ahadi, hari Ahad. Nah, misalnya seperti itu. Ya, begitu. Ini disebut dengan idhofah. Kemudian yang terakhir contohnya hadza babul madrasati. Ini adalah pintu sekolah. Al madrasati majrur. Kenapa dia majrur? Karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari kata apa? Dari bab. Jadi bab ini mudhaf, sedangkan al madrasati mudhaf ilaih. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, sesederhana itu. Ya, betul, sesederhana ini. Ya, terkait dengan al majrur bil idhofah. Majrur dengan idhofah itu gampang sekali. Seperti halnya majrur dengan huruf jar. Jadi membaca isim sebagai majrur itu paling gampang. Paling gampang karena dia variabelnya sangat sedikit sekali. Beda dengan marfu, majrur, mansub itu banyak sekali ya. Marfu sampai ada 7. Ya, rinciannya dia marfu kalau gitu. Mansub sampai ada 11, 12 ya. Kalau begitu. Nah, kalau majrur enggak ada huruf jar, majrur. Dia jadi mudhaf ilaih, majrur. Nah, yang terakhir apa? Majrur bit tabaiyah. Majrur karena mengikuti isim yang dijarkan sebelumnya. Nah, bit tabaiyah itu sebenarnya udah kita bahas 3 kali ya. Yang pertama adalah na'at. Kita bahas di al-marfu'at. Isim-isim yang marfu kenapa? Karena jadi na'at. Ya. Kita bahas juga di mansubat. Isim-isim yang mansub kenapa? Karena jadi na'at. Begitu? Jadi na'at. Lalu yang kedua jadi apa? Jadi taukid. Jadi taukid. Jadi ini yang pertama, dia majrur karena menjadi na'at. Yang kedua dia majrur karena menjadi taukid. Kemudian yang ketiga dia majrur karena menjadi atof, dan yang keempat dia majrur karena menjadi badal. Ya, jadi na'at, taukid, atof, badal ini sudah kita bahas selama sebanyak 3 kali ini. Yang pertama adalah ketika kita membahas tentang marfu'at, di situ ada isim marfu yang menjadi na'at, marfu menjadi badal, marfu menjadi atof, marfu menjadi taukid. Pada saat kita membahas tentang isim yang mansub juga sama, di situ ada isim yang mansub karena menjadi na'at, isim yang mansub menjadi badal, isim yang mansub menjadi atof, isim yang mansub menjadi taukid. Nah, kita sekarang juga begitu. Kita akan jumpai isim yang majrur karena tabaiyah, karena mengikuti pada isim sebelumnya. Nah, mengikuti isim sebelumnya itu apa artinya? Menjadi na'at. Kalau nggak jadi na'at, jadi atof. Kalau nggak jadi atof, jadi badal. Kalau nggak jadi badal, jadi taukid. Oleh karena itu, maka kalau kita belum paham tentang na'at, atof, taukid, badal, di sini tidak akan saya sampaikan lagi rinciannya. Kita silahkan pelajari lagi di marfu'at. Di pembahasan marfu'at di situ kita definisikan masing-masing dari na'at, atof, taukid, dan badal itu, dan kita berikan banyak contoh. Yang mana contoh itu bisa kita aplikasikan di sini dengan mengubah huruf isim sebelumnya menjadi jar. Sebenarnya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, contohnya seperti apa yang jadi na'at? Oke, kita contohkan tadabburul Qur'anil karimi wajibun. Mentadabburi Al-Qur'an. Di sini kata Al-Qur'ani majrur kenapa? Jawabannya karena menjadi mudhaf ilaih bagi kata tadabbur. Nah, majrur ini Quran. Lalu Al-Karimi yang mulia. Nah, di sini ya dari na'at ya. Al-Karimi majrur juga tanda jarnya kasrah. Kenapa? Karena menjadi na'at bagi kata Al-Qur'an, kan? Al-Qur'anil Karimi. Wajibun, wajib ini marfu menjadi khobar dari kata tadabbur. Yang kedua jadi taukid. Contohnya masyaitu ma'a Khalidin nafsihi. Aku berjalan ma'a Khalidin bersama Khalid nafsihi, ya Khalid sendiri. Nah, di sini kata Khalidin majrur karena menjadi mudhaf ilaih bagi kata ma'a. Lalu kata nafsihi majrur karena menjadi taukid bagi kata Khalid nafsihi. Kita sudah jelaskan tentang masalah taukid itu ya di pembahasannya. Oke. Kemudian yang ketiga jadi atof. Ya, atof, huruf atof harus kita ingat ada 10 huruf atof yang kemarin sudah kita bahas ya. Ada wawu, ada lam,
ada apa? Wawu, ada la, ada bal, ada hatta, ada ya yang lain. Oke, contohnya ta'allumul arabiyyati wal ulumis syar'iyyati fardun. Ta'allumul arabiyyati, belajar bahasa Arab. Di sini kata al-arabiyyati majrur, kenapa? Karena menjadi mudhaf ilaih dari kata ta'allum. Kemudian wa, ini di sini ada huruf athof, wa al-ulumi dan ilmu-ilmu. Nah, di sini kata al-ulumi majrur, kenapa? Karena menjadi ma'tuf. Jadi dia diatofkan kepada kata al-arabiyyati. Asy-syar'iyyati majrur juga, kenapa? Karena menjadi na'at dari kata al-ulumi. Ya, berarti ini macam yang pertama ini, Al-Qur'anul Karim. Wal ulumis syar'iyyati, dan ilmu-ilmu syara'. Jadi al-syar'iyyati majrur karena menjadi na'at dari kata al-ulumi. Fardun itu hukumnya fardu atau wajib. Jadi khobarnya kata ta'allum. Fardun ini marfu, jadi khobarnya kata ta'allum. Nah, kemudian yang terakhir jadi badal. Contohnya nazartu fil kitabi, aku mengamati atau merenungkan fil kitabi, pada kitab. Apa itu kitab? Al-Qur'ani, yaitu Quran. Badal. Kitab itu ya Quran. Quran itu ya Alkitab itu. Alkitab itu adalah Al-Quran. Baik. Jadi di sini kita sudah sampai pada titik yang terakhir di pembahasan kita yang kita tuangkan dalam buku belajar bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Nah, itu teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah. Bila ada hal yang kurang bisa difahami, bila ada hal yang kurang bisa dimengerti, sebenarnya itu hal yang wajar. Maka kewajiban kita adalah terus mengulang sampai paham. Kalau belum paham, boleh bertanya. Kalau sudah bertanya belum paham, tanya lagi sampai paham. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pemahaman, membukakan pemahaman kepada kita semuanya. Demikian teman-teman sekalian saya rahmati rahimakumullah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.